Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2025, yaitu paket 1 UD Sejuk Indonesia. Di sini kita akan membahas yaitu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi ke dalam Mayop Accounting. Untuk kali ini akan membahas yaitu cara membuat data awal perusahaan pada Mayop Accounting. Yang saya gunakan yaitu merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024, paket 1 UD Sejuk Indonesia. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Mayop Accounting, di sini kita akan membuat data awal perusahaan terlebih dahulu. Untuk membuat data awal perusahaan, karena kita baru mulai, maka kita akan pilih Create. Lalu kita pilih Next. Dan mulai mengisi nama perusahaannya. Di sini ada company name. Nama perusahaan di sini yaitu UD Sejuk Indonesia. Maka kita inputkan nama perusahaannya, yaitu company name diisi UD Sejuk Indonesia. Lalu di sini ada alamat. Alamat kita isi sesuai dengan di soal, yaitu Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Jadi kita isi alamatnya sesuai dengan di soal. Lalu ada phone number. Phone number kita isi sesuai dengan di soal, yaitu nomor teleponnya. Kita input ke dalam data awal perusahaan. Begitu juga fax number. Fax number kita isi nomor fax email sesuai dengan di soal, yaitu 021 420 0117. Maka kita inputkan ke dalam data awal perusahaan di Mayop Accounting. Lalu berikutnya ada email address. Email address kita isi sesuai dengan di soal. Setelah kita input semua, lalu bisa kita pilih Next. Dan kita akan membuat current financial year. Current financial year di sini yaitu tahun buku kita. Tahun buku kita bisa kita lihat di soal. Di sini tahun bukunya yaitu 2024. Maka kita isi current financial year-nya yaitu 2024. Last month financial year sesuai dengan di soal, yaitu tahun buku terakhirnya. Tahun buku terakhir di sini yaitu 31 Desember. Jadi periodenya bisa kita lihat di soal, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi last month of financial year. Karena di sini kita membuat untuk bulan Desember, maka kita isi Desember. Conversion month-nya yaitu kita akan melakukan transaksi di bulan Desember. Jadi tahun buku terakhir yaitu bulan Desember, dan conversion month yaitu tanggal bulan transaksinya bulan Desember. Untuk number of accounting period bisa kita abaikan. Boleh kita isi 12, boleh juga kita bisa isi 13. Tapi di sini saya mengisi 12, tidak masalah. Setelah selesai kita pilih Next. Lalu di sini bisa kita lihat your financial year 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Dan conversion month-nya 1 Desember. Jadi dimulai dari 1 Desember. Dipastikan ini sudah sesuai dan sudah benar. Lalu bisa kita klik Next. Kita akan mengimport akun. Jadi untuk mengimport akun, kita akan pilih yang kedua. Jadi nantinya di sini kita akan mengimport akun
dari Excel ke dalam Mayop Accounting. Lalu kita pilih Next. Di sini Mayop Accounting disimpan di C. Saya akan menyimpannya di D. Maka kita bisa rubah awalnya dari C pindah ke D, yaitu dengan memilih Change. Dan kita pindahkan, misalnya kita pindahkan ke D. Lalu saya akan menyimpan dengan nama filenya UD Sejuk Indonesia Laili Tutorial. Jadi saya simpan di D dengan nama UD Sejuk Indonesia Laili Tutorial, lalu kita save. Nah, di sini sudah berubah, bisa kita lihat menyimpan sudah di D. Jadi kita rubah terlebih dahulu, baru kita bisa pilih Next. Lalu pilih Command Center. Nah, bentuk tampilan sudah seperti ini. Setelah kita masuk ke dalam Command Center, kita akan mengimport akun dari file Excel ke dalam Mayop Accounting. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan membuka file Excel yang sudah kita siapkan, daftar nama akun yang akan kita import ke dalam Mayop Accounting. Di sini saya sudah menyiapkan akun UD Sejuk Indonesia, yaitu terdiri dari account number, account name, header, balance, account type, dan keterangan. Di sini saya sudah siapkan dan akan kita import ke dalam Mayop Accounting. Sebelumnya, file ini berupa file Excel, lalu akan kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk teks, yaitu dengan cara kita pilih file, lalu kita pilih save as, dan kita pilih akan menyimpannya di mana. Di sini saya menyimpannya di D dengan nama akun UD Sejuk Indonesia Laili Tutorial. Lalu save as tipe Excel workbook-nya akan kita rubah, yaitu dalam bentuk text tab delimited, jadi dalam bentuk teks. Ini kita pilih, jadi sudah berubah menjadi dalam bentuk teks. Lalu kita save. Di sini saya menyimpannya di D, lalu kita save. Kita klik OK. Kita pilih yes dalam bentuk teks. Jadi di sini sudah merupakan file Excel, tetapi sudah kita rubah menjadi dalam bentuk teks. Untuk kita memulai import akun, file Excel di sini yang sudah kita rubah dalam bentuk teks harus kita tutup terlebih dahulu. Apabila tidak ditutup, maka kita tidak dapat mengimport akun. Jadi syaratnya harus kita tutup terlebih dahulu dan pastikan sudah kita simpan. Jadi di sini saya tutup terlebih dahulu, lalu kita pilih don't save. Dan kita akan memulai import akun. Di dalam Command Center ini kita pilih, paling atas kita pilih file. Lalu kita pilih import data. Dan kita pilih account. Lalu account information. Tampilan import filenya seperti ini. Kita akan mengimport akun. Duplikat record kita ganti menjadi update existing record. Lalu kita pilih continue dan kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Saya menyimpannya di D dengan nama file akun UD Sejuk Indonesia Laili Tutorial. Jadi pastikan sudah sesuai akun-akunnya atau namanya di dalam filenya. Lalu kita pilih open dan kita pilih match all. Jadi ini kita pilih match all, maka tampilannya matching import filenya sudah pindah atau sudah ada. Lalu kita pilih import. Di sini ada 51 terrecord dan 3 tidak terrecord. Itu tidak masalah, nanti akan kita cek kembali nama-nama akun apa saja yang belum sesuai. Lalu kita klik OK. Kita akan lihat import, setelah kita import akun-akun yang sudah kita pindahkan, kita pilih
di dalam Command Center, yaitu pilih account, lalu pilih account list. Nah, di sini sudah ada akun-akun yang kita import. Tetapi ada juga akun-akun yang masih ada bawaan dari Mayop Accounting, tapi nanti akan kita edit dan kita hapus. Cara mengedit dan menghapus akun ada pada video-video saya sebelumnya, yaitu cara menambah akun, mengedit akun, dan mendelete akun. Jadi ini sudah masuk semua akun-akun yang kita import, dan pastikan akun-akun yang telah diimport tadi sudah masuk semua. Apabila ada yang belum masuk, seperti ini contohnya. Kita lihat di dalam daftar akun. Untuk akun aset, kelompok akun aset dengan nomor akun 1300 untuk akun receivable, ini belum ada. Yaitu akunnya akun receivable 1300. Ini belum masuk, belum kita import. Maka akan kita edit dengan akun yang ada. Di sini, trade debtor merupakan akun tipenya akun receivable, maka kita ambil yang ini untuk menambahkan akun receivable, yaitu dengan cara kita pilih, lalu kita ganti nomor akunnya dengan 1300, dan akun name-nya kita isi akun receivable. Jadi, lalu kita pilih OK. Nah, sudah ada tampil dengan nomor akun 1300 akun receivable. Jadi, ini cara mengedit akun. Jadi, ini cara mengedit akun. Kita periksa kembali apakah ada yang belum masuk kembali. Kita lihat di sini nomor akun 1400 untuk allowance belum masuk atau belum ada. Berarti kita harus tambahkan. Caranya bisa menambahkan dengan mengedit akun yang ada. Yaitu kita pilih akun yang kita ganti. Di sini saya mau ganti other current asset dengan nomor akun. Jadi ini cara mengedit akun. Kita periksa kembali apakah ada yang belum masuk kembali. Kita lihat di sini nomor akun 1400 untuk allowance belum masuk atau belum ada. Berarti kita harus tambahkan. Caranya bisa menambahkan dengan mengedit akun yang ada. Yaitu kita pilih akun yang kita ganti. Di sini saya mau ganti other current asset dengan nomor akun 1400 dengan namanya allowance for the full debt. Lalu kita klik OK. Jadi sudah ada. Akun yang kita edit sudah bertambah, dan pastikan sudah masuk semua. Ini sudah masuk. Akun-akun yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Tetapi kalau apabila ada linked akun di sini yang ada tanda checklist, ini belum bisa dihapus. Jadi karena belum bisa dihapus, karena masih ada linked akunnya, kita menghapus akun yang tidak ada tanda checklistnya. Ini misalnya investment account, ini tidak diperlukan. Bisa kita hapus dengan cara menghapus akun, pilih edit, lalu delete account. Nah, sudah berubah. Untuk yang lainnya bisa kita rubah nanti pada saat kita sudah melingkar akun. Lalu kita masuk ke liability. Liability kita lihat
nomor akun 2100 untuk account payable ini belum ada. Berarti kita tambahkan dengan menggunakan yang ada di sini trade creditor. Kita pilih, kita ganti ini menjadi 1100 sesuai dengan di soal. Account name-nya yaitu account payable. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya kita lihat kembali apakah sudah masuk semua. Ini sudah masuk semua untuk kelompok liability. Kita lihat masuk ke long term liability. Long term liability sudah sesuai Bank Mandiri Loan. Lalu kita masuk equity. Untuk equity tidak boleh ada yang diganti. Jadi yang tanda linked checklist ini tidak boleh dihapus, dibiarkan saja. Lalu kita lihat cost of sale, expense, other income, dan other expense. Jadi tadi kita melingked ada 3 akun yang belum masuk, yaitu 3 akun tersebut account receivable, allowance for doubtful debt, dan account payable. Jadi ini sudah masuk semua. Yang lainnya bisa kita hapus apabila tidak ada linked-nya lagi. Lalu bisa kita close. Kita akan men-setting pajak. Jadi untuk men-setting pajak, setelah kita masuk ke dalam MyApp Accounting, kita pilih list, lalu kita pilih tax code. Di sini, sesuai dengan di soal, pajak kita yaitu PPN masukan dan PPN keluaran besarnya 11%. Jadi untuk PPN keluaran 11%, sedangkan untuk PPN masukan juga 11%. Sehingga untuk men-setting pajak kita memerlukan 2, yaitu untuk good and service tax-nya 11% dan non-tax yaitu 0%. Jadi kita memerlukan 2 pajak, yaitu yang kita pilih GST, Good and Service Tax. Ini GST, Goods and Service Tax, dan NT. Daftar list akun yang tidak kita perlukan bisa kita hapus, yaitu dengan cara kita pilih Edit, lalu Delete Tax Code. Jadi yang kita tidak perlukan, boleh kita edit lalu delete tax code. Jadi semuanya bisa kita hapus kecuali yang kita butuhkan. Di sini kita butuh GST, maka jangan diedit, kita pilih yang tidak kita butuhkan saja, yang kita delete. Nah, di sini sudah ada 2. Good and Service Tax dan NT Not Reportable. Untuk GST kita pilih, kita ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Boleh kita ganti dengan namanya yaitu pajak pertambahan nilai. Besarnya sesuai dengan di soal tadi yaitu sebesar 11%. Lalu kita linked account for tax collect. Setiap terjadi penjualan, maka kita catat ke dalam PPN outcome. Jadi kita pilih PPN outcome, use account, lalu linked account for tax paid. Setiap terjadi pembelian akan dicatat ke dalam PPN income. Jadi kita pilih PPN income. Use account. Setelah kita ganti pajaknya sebesar 11%, lalu kita klik OK. Dan untuk NT 0% tidak perlu diedit. Bisa kita close. Akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara melingked akun. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2025. Setelah kita masuk ke dalam Command Center, kita akan melingked akun
yaitu dengan cara melingkar akun. Di paling atas kita pilih setup, lalu kita pilih linked account. Linked account yang pertama kita akan linked account and banking. Jadi account and banking akan kita linked. Di sini bank account for undeposit fund akan kita pilih, yaitu to cash in bank. Jadi setiap terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat ke dalam cash in bank. Kita pilih yes. Lalu kita pilih OK. Berikutnya kita akan men-setting linked account sales account. Yaitu kita pilih di sini account receivable. Dan cek akunnya kita pilih yaitu cash in bank. Use account. Kita lihat di soal untuk piutang dagang atau penjualan, yaitu di sini PPN-nya 11%, termin pembayarannya N/30. Dan ada biaya angkut atau pendapatan angkut. Jadi ada pendapatan angkut. Setiap terjadi penjualan ada pendapatan angkut, maka kita pilih di sini iChart Freight on Sale, ada pendapatan angkut. Pendapatan angkut yaitu Freight Collect, kita isi use account. Lalu tidak ada diskon. Jadi I give discount for early-nya tidak ada karena di sini di soal N/30. Jadi tidak ada potongan. Denda keterlambatan 1%, tetapi di dalam daftar akun kita lihat, di dalam daftar akun ini tidak ada akun denda keterlambatan, sehingga tidak perlu kita pilih karena di dalam akun tidak ada denda keterlambatan. Untuk termin pembayaran kita pilih term, yaitu COD kita ganti menjadi in given of day. Diskon day-nya tidak ada. Balance due-nya paling lambat pembayaran 30 hari. Potongannya tidak ada. Kita ada tax kode PPN, freight tax kode, ini NT kita pilih karena setiap terjadi penjualan ada pendapatan angkut atau freight, ini tidak kena pajak. Lalu kita klik OK. Setelah selesai kita linked sales linked account, lalu kita pilih OK. Berikutnya kita akan melinked yang ketiga, yaitu purchase account. Linked akun yang ketiga untuk purchase account, di sini account payable, bank account for paying bill. Setiap kita pembayaran akan melakukan dicatat dengan akun cash in bank, yaitu use account. Lalu ada biaya angkut. Biaya angkut kita catat. Biaya angkut yaitu freight paid. Kita pilih freight paid, use account. Sesuai dengan di soal, setiap terjadi pembelian, termin pembayarannya N/30 dan denda 1%. Tetapi di dalam daftar akun tidak ada akun denda keterlambatan. Lalu kita ganti termin pembayaran. Di sini diganti menjadi in given of day. Balance due-nya yaitu 30 hari. Tax kode untuk PPN. Freight tax kode biaya angkut kita pilih NT atau use tax kode. Jadi tidak ada pajak. Lalu kita klik OK. Bisa kita klik OK. Lalu yang terakhir kita akan linked payroll account. Untuk linked payroll account, bank account for cash payment bisa kita pilih petty cash, use account. Bank account for check payment yaitu kita pilih cash in bank. Untuk biaya lain-lain, other employee expense bisa kita pilih, yaitu other operating expense, use account. Lalu untuk
Wages expense account, kita pilih wages and salaries expense. Jadi ini yang kita pilih, akun yang kita punya, wages and salaries expense, use account. Payroll account payable, untuk account payable, maka kita pilih yaitu expense payable, use account. Klik OK. Dan untuk melanjutkan video berikutnya, yaitu kita akan membahas cara input account opening balance pada Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan Mayop Accounting versi 18+. Sebelumnya telah dijelaskan cara melingkar pajak dan lingkar akun pada Mayop Accounting, dan kita selanjutnya akan membuat account opening balance pada Mayop Accounting. Setelah kita masuk ke dalam Common Center untuk menginput account opening balance, di sini di dalam Common Center kita pilih setup, lalu kita pilih balance dan kita pilih account opening balance dan bisa mulai mengisi angkanya. Yang pertama, untuk pengisian angkanya, di sini ada kelompok aset, liability, lalu ada kelompok equity, lalu ada kelompok income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Untuk setiap kelompoknya, apabila saldo normalnya di sebelah debit, dan apabila di dalam kelompok tersebut ada yang di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Contohnya ini di sini yaitu kelompok aset. Kelompok aset, akun-akun yang masuk ke dalam kelompok aset, akun saldo normalnya di sebelah debit. Tetapi apabila ada yang di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Di sini contohnya allowance. Allowance ada di sebelah kredit. Begitu juga untuk liability. Liability, saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila kelompok liability ini ada yang di sebelah debit, maka kita beri tanda min. Kita mulai yang pertama, yaitu untuk cash in bank. Cash in bank ada sebesar 1.127.260.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash di sini 8.700.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada account receivable sebesar 337.995.000 rupiah. Lalu berikutnya ada allowance for doubtful debt. Allowance di sini di sebelah kredit. Saldo normal untuk aset, dia ada di sebelah debit, sehingga kita beri tanda min. Min 12.800.000 rupiah. Lalu berikutnya ada merchandise inventory sebesar 415.500.000 rupiah. Maka kita input. Lalu store supplies 10.300.000 rupiah. Lalu berikutnya ada prepaid insurance. Besarnya prepaid insurance yaitu 17.500.000 rupiah. Lalu berikutnya ada prepaid rent 22.500.000 rupiah. Lalu berikutnya ada PPN income 48.760.000 rupiah. Lalu berikutnya ada equipment at cost yaitu sebesar 22 juta rupiah. Maka kita input. Lalu ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Karena di sebelah kredit maka kita beri tanda min sebesar 16.500.000 rupiah. Jadi 16.500.000 rupiah. Lalu berikutnya ada account payable
Account payable sebesar Rp195.804.000. Lalu berikutnya ada expense payable. Di sini kita lihat expense payable tidak ada angkanya. Yang ada dimulai dari PPN outcome. Jadi kita langsung pindah ke PPN outcome. PPN outcome sebesar Rp81.610.000. Lalu berikutnya ada Bank Mandiri Loan Rp150 juta. Maka kita input. Lalu berikutnya ada Deva Capital. Deva Capital yaitu sebesar Rp92.650.000. Maka kita input. Lalu ada Deva Drawing di sebelah debit. Deva Drawing di sini di sebelah debit. Akun normal equity ada di sebelah kredit. Sehingga Deva Drawing kita beri tanda min. Jadi min Rp25.400.000. Lalu berikutnya ada sales. Sales di sebelah kredit sebesar Rp1.550.751.000. Lalu berikutnya ada sales return. Sales return yaitu sebesar Rp24 juta. Lalu berikutnya ada free collect. Free collect ada di sebelah kredit. Oh, di sini tadi ada sales return ada di sebelah debit. Untuk kelompok income di sini di normalnya ada di sebelah kredit. Karena sales return di sebelah debit, maka kita beri tanda min. Jadi untuk sales return kita beri tanda min 24 juta. Sedangkan free collect di sini sama-sama di sebelah kredit. Berarti tidak perlu kita beri tanda min. Sebesar Rp6.750.000. Kita lanjut berikutnya kelompok cost of sale. Untuk kelompok cost of sale di sini ada cost of goods sold sebesar Rp698.400.000. Lalu berikutnya ada freight paid yaitu sebesar Rp11.050.000. Lalu berikutnya kita masuk ke kelompok expense. Di sini ada advertising expense yaitu sebesar Rp4.400.000. Lalu berikutnya ada telepon, internet dan electricity expense sebesar Rp11 juta. Maka kita input. Lalu berikutnya ada office supplies expense yaitu sebesar Rp4.950.000. Berikutnya ada bad debt expense, tidak ada angkanya, kita lewati. Lalu ada depreciation expense Rp16.500.000. Lalu berikutnya ada insurance expense sebesar Rp14.300.000. Lalu berikutnya ada rent expense Rp23.300.000. Lalu berikutnya ada wages and salaries expense Rp36.300.000. Lalu berikutnya ada maintenance expense Rp8.450.000. Lalu berikutnya ada other operating expense yaitu Rp19.267.000. Lalu berikutnya kita masuk kelompok other income. Di sini ada interest revenue
Interest revenue yaitu sebesar Rp5.800.000. Lalu berikutnya ada interest expense Rp22.800.000. Berikutnya ada bank service charge yaitu Rp6.600.000. Dan yang terakhir ada income tax expense sebesar Rp5.033.000. Dipastikan setelah selesai semua, amount left to be allotted-nya Rp0 atau balance-nya 0. Sehingga ini menandakan bahwa debit dengan kredit saldonya sudah balance. Jadi ini sudah bisa dilihat. Enter the balance of your account as 1 Desember tahun 2024. Untuk account opening balance sudah sesuai semua dan menghasilkan balance karena paling bawah ini ada Rp0. Setelah selesai bisa kita klik OK. Dan untuk kali ini akan membahas cara input card file untuk customer dan supplier. Kita mulai untuk menginput customer dan supplier pada Mayop Accounting. Dipastikan kita sudah masuk ke dalam Command Center pada Mayop Accounting. Yang pertama kita akan menginput card file untuk customer terlebih dahulu. Yaitu setelah masuk di dalam Command Center, kita pilih card file, lalu kita pilih card list. Di sini kita akan menginput customer terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik new dan mulai kita input daftar nama customernya. Untuk yang pertama di sini ada Toko Adnan dengan kodenya C001. Jadi kita input Toko Adnan. Dengan card ID-nya yaitu C001. Alamat kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini Toko Adnan, alamatnya Jalan Benda nomor 4 Jakarta. Maka kita isi Jalan Benda nomor 4 Jakarta. Lalu kota bisa kita input yaitu Jakarta. Country yaitu Indonesia. Nomor telepon kita lihat di soal yaitu 021 8075 3848. Maka kita isikan. Setelah selesai, lalu kita lihat di selling detail. Di sini teks kode PPN sudah ada, lalu flag-nya NT, in given of day dan balance due-nya 30 dengan kita lihat di soal di sini yaitu persyaratannya N/30. Lalu bisa kita klik OK dan sudah masuk satu nama customer. Kita lanjut yang kedua dengan cara yang sama yaitu klik new. Untuk yang kedua yaitu di sini ada Toko Faras. Jadi di sini ada Toko Faras, maka kita isikan Toko Faras dengan card ID-nya kita lihat di soal yaitu C002, maka kita isikan card ID yaitu C002. Alamat yaitu Jalan Alam Segar nomor 99 Jakarta. Maka kita isikan alamatnya yang sesuai dengan di soal. Lalu city atau kota kita isi Jakarta. Country kita isi yaitu Indonesia. Nomor telepon kita lihat di soal 021 8473 2654.
maka bisa kita input. Setelah selesai, lalu bisa kita klik OK. Sudah ada 2. Berikutnya yang ketiga ada toko Zahra dengan card ID C003, yaitu dengan cara yang sama kita klik New, lalu kita isikan toko Zahra dengan card ID C003. Alamat kita isi sesuai dengan di soal, Jalan Raya Pasar Minggu nomor 34 Jakarta. Maka kita input, lalu kota bisa kita isi Jakarta, dan country yaitu Indonesia. Sedangkan nomor telepon yaitu yang sesuai untuk toko Zahra 0215354 02153489902. Maka kita isikan nomor teleponnya. Setelah selesai kita klik OK. Kita lanjut. Yang keempat ada toko Zulfa dengan card ID C004. Maka kita input dengan cara klik New dan isikan toko Zulfa. Card ID C004. Alamat kita lihat di soal Jalan Buaran nomor 39 Jakarta. Maka kita isi alamatnya. Lalu kota kita isi Jakarta. Country kita isi Indonesia. Dan nomor telepon kita isi sesuai dengan di soal, yaitu 021 4325 6173. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Jadi di sini sudah bisa dilihat untuk daftar customer atau card list untuk pelanggan sudah ada 4 dan sudah masuk semua. Kita berikutnya masuk ke card supplier atau supplier. Di sini supplier yang pertama ada PT Ramajaya dengan card ID-nya S001. Maka kita masuk ke supplier, kita klik New. Nama suppliernya sesuai dengan di soal PT Ramajaya. Maka kita input PT Ramajaya dengan card ID-nya S001. Alamat sesuai dengan di soal, yaitu Kiai Haji Agus Salim nomor 22 Jakarta. Kita input ke dalam My Accounting. City kita isi Jakarta. Lalu country kita isi yaitu Indonesia. Dan nomor telepon kita lihat di soal ada 02131319015. Maka kita isikan ke dalam My Accounting. Lalu kita lihat sudah sesuai semua, kita bisa klik OK. Sudah ada 1 nama supplier, kita lanjut yang kedua dengan cara klik New. Yang kedua yaitu ada PT Raska Berkah. Jadi ada PT Raska Berkah dengan card ID-nya S002. Maka kita inputkan PT Raska Berkah, card ID S002. Alamat kita lihat di soal Jalan Tebet Raya nomor 14 Jakarta. Maka kita isi, input ke dalam My Accounting. City kita isi Jakarta. Dan country kita isi Indonesia. Dan nomor telepon kita isi sesuai dengan di soal, yaitu 02183613114. Setelah selesai kita bisa klik OK.
Selanjutnya, untuk nama supplier yang ketiga kita klik New. Dan yang ketiga di sini yaitu PT Tunas Nalendra. Maka kita inputkan PT Tunas Nalendra, card ID yaitu S003 dengan alamat yang sesuai yaitu Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 80 Jakarta. Maka kita input. City kita isi Jakarta. Dan country kita isi Indonesia. Nomor telepon kita lihat di soal yaitu 02139097856. Maka kita input. Lalu sudah selesai kita klik OK. Jadi kita sudah selesai menginput supplier dan menginput customer. Bisa kita lihat di all card, kita cek kembali. Nama supplier ada 3, S01, S02, dan S03. Dan nama customer ada 4, yaitu C01, C02, C03, dan C004. Setelah selesai, bisa kita close. Dan untuk kali ini akan membahas cara input customer dan supplier balance pada Mayop Accounting. Di sini kita melanjutkan video sebelumnya telah menginput card file, supplier, dan customer. Untuk yang pertama, di sini ada daftar saldo piutang dagang per 30 November tahun 2024 dengan nama customer yaitu Toko Adnan, Toko Faras, Toko Zahra, dan Toko Zulfa. Kita akan menginput saldo awal piutang dagang yaitu dengan cara kita pilih setup, lalu kita pilih balance, dan kita pilih customer balance. Jadi kita akan menginput saldo awal piutang dagang di customer balance. Di sini sudah ada di dalam Mayop Accounting. Yaitu dengan cara kita menginput angka-angkanya, yaitu di paling bawah kita pilih add cell, lalu kita pilih nama customernya. Yang pertama di sini ada Toko Adnan dengan jumlahnya sebesar Rp91.020.000. Maka kita pilih Toko Adnan, use customer. Setelah kita pilih, kita lihat di sini tanggal fakturnya yaitu Toko Adnan 25 November tahun 2024. Maka kita isikan di tanggal 25 November tahun 2024. Lalu berikutnya kita isi opening balance account receivable bisa atau saldo awal account receivable dan total including tax atau angkanya yaitu berjumlah Rp91.020.000. Maka kita masukkan angkanya 91.020.000 rupiah. Untuk tax kode kita pilih NT, use tax kode. Lalu kita record. Oke. Yang kedua yaitu ada Toko Faras, transaksi tanggal 29 November tahun 2024. Maka kita masukkan saldo untuk Toko Faras yaitu dengan cara add cell, customer name kita isi Toko Faras, use customer. Kita lihat transaksinya tanggal 29 November tahun 2024. Maka ini kita isi 29 November 2024 untuk tanggal. Memo kita isi saldo awal account receivable. Lalu angkanya kita lihat yaitu sebesar
Rp82.695.000. Maka kita isikan Rp82.695.000. Teks kode kita isi NT. Use teks kode. Cek kembali apakah sudah sesuai angkanya Rp82.695.000. Sudah sama, kita record. Oke. Lalu kita masuk yang ketiga, ada toko Zahra tanggal 23 November. Maka kita pilih add sale. Untuk toko Zahra, use customer. Tanggal kita isi yaitu tanggal 23 November. Maka kita isi tanggal 23 November. Memo kita isi saldo awal. Account receivable. Jumlahnya kita lihat Rp89.355.000. Maka kita isikan Rp89.355.000. Jadi Rp89.355.000. Untuk teks kode ini NT. Use teks kode, lalu kita record, lalu klik OK. Terakhir yang keempat ada toko Zulfa. Toko Zulfa dengan tanggalnya 27 November. Kita klik add sale, lalu customer name kita pilih toko Zulfa, use customer. Transaksi tanggal 27 November, maka kita isikan 27 November. Isi saldo awal account receivable. Lalu jumlahnya yaitu sebesar Rp74.925.000. Rp74.925.000. Kita cek kembali apakah sudah benar. Rp74.925.000. Sudah sesuai. Ini kita pilih NT, use teks kode, lalu bisa kita record. Nah, di sini sudah ada muncul congratulations. Jadi maksudnya di sini saldo awal account receivable sudah sesuai dengan daftar customer-nya untuk saldo awal di customer. Lalu bisa kita klik OK. Klik OK dan kita bisa lihat out of balance-nya menjadi 0. Berarti ini sudah sesuai. Lalu bisa kita close. Berikutnya kita akan menginput account opening balance untuk supplier balance. Jadi kita akan menginput supplier balance dengan cara setup, pilih balance, lalu pilih supplier balance. Jadi di sini sudah ada supplier balance yaitu untuk PT Ramajaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Nalendra. Kita masukkan saldo-saldo awalnya yaitu dengan cara add purchase. Lalu nama supplier kita pilih yang pertama yaitu PT Ramajaya. Maka kita pilih PT Ramajaya, use supplier. Tanggalnya yaitu di sini tanggal 23 November. Maka kita isi tanggal 23 November tahun 2024. Memo kita isi saldo awal account payable. Lalu angkanya kita lihat yaitu sebesar untuk PT Ramajaya Rp61.938.000. Rp61.938.000. Kita cek. Rp61.938.000 sudah sesuai. Teks kode kita isi NT lalu
use tag kode. Lalu bisa kita record. Oke. Yang kedua, kita add purchase, lalu kita pilih nama suppliernya PT Raska Berkah, tanggal 20 November. Kita pilih PT Raska Berkah, tanggal 20 November. Memo kita isi saldo awal account payable. Lalu total including tax jumlahnya yaitu sebesar untuk PT Raska Berkah Rp60.606.000. Maka kita isikan 60.606.000. Tax kode kita pilih NT, cek kembali Rp60.606.000 sudah sesuai, kita record. Lalu kita klik OK. Kita masuk yang ketiga yaitu ada PT Tunas Nalendra, sama kita pilih add purchase. Untuk PT Tunas Nalendra use supplier, tanggal transaksi yaitu tanggal 28 November, maka kita input tanggalnya. Tanggal 28 November. Lalu memo kita isi saldo awal account payable. Total including tax kita isi yaitu sebesar Rp73.260.000. Maka kita input Rp73.260.000. Tax kode ini kita NT use tag kode. Cek kembali Rp73.260.000 sudah sesuai, lalu kita record. Karena sudah masuk semua dan sudah sesuai, ada tampilan congratulations, berarti ini sudah balance semua. Bisa kita klik OK. Dan out of balance amount-nya menjadi 0, berarti ini sudah sesuai. Bisa kita close. Dan untuk kali ini akan membahas cara menginput inventory, yaitu daftar persediaan dan saldo awal persediaan pada Mayop Accounting. Di sini kita sudah masuk ke dalam Command Center, kita akan menginput persediaan, yaitu di dalam Command Center kita pilih inventory, lalu kita pilih item list. Lalu kita akan memasukkan persediaan barang dagang, yaitu di sini ada dua nama item persediaan barang dagang, AC Asri 2 PK dan AC Cool 2 PK. Kita masukkan, kita input ke dalam Mayop Accounting, yaitu dengan cara klik New, lalu kita isikan item number. Item number di sini yaitu kodenya dengan kode AR18, maka kita isikan AR18, lalu kita enter atau tab dengan nama itemnya yaitu AC Asri 2 PK. Maka kita isikan nama itemnya AC Asri 2 PK, lalu kita klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk cost of sale, kita pilih akunnya, kita linked akunnya yaitu cost of goods sold. Lalu income account for tracking sales, yaitu kita isi akun setiap terjadi penjualan, kita catat ke dalam akun sales. Lalu asset account for item inventory, di sini setiap terjadi penjualan maka akan mempengaruhi saldo persediaan barang dagang atau merchandise inventory, kita pilih use account. Setelah selesai kita lihat di buying detail, tax kode kita isi di sini yaitu PPN use tag kode, lalu selling detail juga kita isi
kode pajaknya PPN, use kode, lalu bisa kita klik OK. Bisa kita cancel. Sudah ada satu item nama barang yaitu AC Asri 2PK. Selanjutnya yang kedua ada AC Cool 2PK. Kita input dengan cara klik new dan kita isikan item numbernya yaitu CL18. Maka kita input CL18. Lalu kita tab atau enter. Nama barangnya yaitu di sini AC Cool 2PK. Maka kita isi AC Cool 2PK. Lalu kita klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu kita lihat di buying detail sudah masuk pajaknya, selling detail juga sudah masuk, lalu bisa kita klik OK. Setelah kita memasukkan daftar persediaan barang dagang, ini sudah masuk semua, ada 2 persediaan barang dagang, lalu kita close. Berikutnya, kita akan memasukkan saldo awal dari persediaan barang dagang. Untuk memasukkan saldo persediaan barang dagang, yaitu di sini kita masih di Command Center di inventory, kita pilih count inventory, dan masukkan harga per unit masing-masing. Untuk AC Asri 2PK, kuantitasnya 45, sedangkan AC Cool 2PK 30. Kita isi 45 dan 30. Lalu kita pilih adjust inventory. Ini kita akan memasukkan saldo awal untuk persediaan. Maka kita pilih akunnya yang sesuai yaitu merchandise inventory, use account. Lalu kita bisa klik continue. Kita pilih opening balance, jadi kita akan memasukkan saldo awal atau opening balance untuk persediaan barang dagang, yaitu tanggalnya tanggal 1 Desember tahun 2024. Memo bisa kita isi saldo awal persediaan barang dagang. Atau merchandise inventory boleh. Item number sudah sesuai, kita akan mengisi unit cost-nya atau harga per unitnya masing-masing, yaitu untuk AR 18 5.700.000 dan CL18 5.300.000. Maka kita input 5.700.000. Pastikan sudah benar dan jumlah keseluruhannya 256.500.000 rupiah. Sudah sesuai. Lalu untuk item yang kedua yaitu 5.300.000. Maka kita isi 5.300.000. Jumlahnya kita cek ulang 159 juta rupiah. Ini sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita bisa klik record. Selanjutnya yang terakhir kita akan melihat company data auditor. Untuk melihat company data auditor, di dalam Command Center ini kita pilih account, lalu kita pilih company data auditor. Nah, di sini ada company file overview, UD Sejuk Indonesia. Lalu ada current financial year yaitu Desember tahun 2024. Lalu bisa kita klik next dan kita klik next kembali. Kita lihat start date 1 Januari 2024, end date di sini bisa 31 Desember tahun 2024. Jadi kita isi 31 Desember tahun 2024. Lalu kita klik run review. Apabila sudah checklist semua, maka input data awal perusahaan yang kita input tadi benar semua.
Lalu bisa kita klik next dan kita kembali pilih run review dan bisa dilihat di sini data yang sudah diinput untuk sales, purchase, invoice transaksi, cash transaksi, dan linked kode atau linked akun sudah sesuai semua. Berarti di sini kita bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu untuk menginput dokumen transaksi. Bisa kita close, finish. Ini bisa kita klik no. Itulah tadi cara input data awal perusahaan, dimulai dari menambahkan akun dengan cara import akun, lalu linked akun dan linked pajak. Lalu berikutnya kita memasukkan saldo awal perusahaan, customer dan supplier, dan opening balance, serta persediaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.